Saat ini Indonesia tengah berjuang untuk berjaya di ajang Piala Asia. Meski dalam daftar 11 pertama terdapat banyak nama yang baru diresmikan kartu kependudukannya, seluruh masyarakat Indonesia tetap mendukung semua pemain dengan satu nama, yaitu Timnas Garuda. Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, sampai Marcelino Ferdinand terus berjuang bersama nama Jordi Amat, Sandy Walsh, sampai Justin Hubner. Semua bersatu di bawah arahan Sintayong demi mengukir sejarah di dalam catatan sepak bola Indonesia. Ada banyak sekali legenda Indonesia yang sejatinya sukses mengharumkan nama bangsa. Kita semua mengenal Bambang Pamungkas, Ponario Astaman, Budi Sudarsono, sampai sosok seperti Robby Darwish, Simon Rumah Pasal, Aji Santoso, hingga Bima Sakti. Di antara deretan legenda yang sangat layak dihormati, Indonesia juga menyimpan satu cerita tragis yang hadir dari nama Andi Ramang. Andi Ramang dikenal luas ketika tampil garang bersama PSM Makassar. Dia disebut sebagai penyerang gesit, jago memanfaatkan peluang, hingga tajam ketika mengoyak jala lawan. Ketika timnas Indonesia melakoni lawatan ke sejumlah negara Asia, termasuk Filipina dan Malaysia, timnas Garuda sukses mencetak sebanyak 25 gol, di mana 19 diantaranya hadir dari kaki Andi Ramang. Saking hebatnya Ramang, Federasi Sepak Bola Dunia FIFA bahkan mengakui kualitasnya sebagai seorang jempolan. Dia disebut sebagai pemain yang telah menginspirasi berbagai kesuksesan yang dicatat timnas Indonesia di kancah dunia. Lahir di Baru, Sulawesi Selatan pada 24 April 1924, masa kecil Andi Ramang dihabiskan dengan berlatih sepak bola. Olahraga yang mulanya hanya dijadikan sebagai permainan biasa itu, kemudian membuat Ramang dihampiri nasib yang mengesankan. Setelah di awal masa perkenalannya dengan sepak bola, ia hanya mengikuti pertandingan-pertandingan lokal. Seorang pemandu bakat lantas membawanya menuju PSM Makassar pada tahun 1947. Sebelum bergabung dengan PSM Makassar, Ramang sendiri sempat menghabiskan karir selama 2 tahun di Persis Solo. Lalu ketika bermain untuk PSM Makassar, namanya langsung melesat tajam. Saat itu, di PSM Makassar, Ramang membentuk kemitraan sempurna dengan nama Suwardi Arlan dan Nur Salam. Ketiga pemain itu menjadi andalan PSM yang sangat ditakuti kiper lawan. Bersama Ramang, Suwardi Arlan, dan Nur Salam, PSM berhasil memenangkan kejuaraan nasional PSSI Perserikatan pada tahun 1957 dan 1959. Pada kompetisi tahun 1959, PSM bahkan berhasil melibas semua lawan dan mencetak 25 gol. 23 gol diantaranya dicetak oleh trio andalan tersebut. PSM benar-benar menjadi rumah bagi Ramang. Saking melegendanya nama Ramang, PSM Makassar sampai mendapat julukan sebagai pasukan Ramang. Saat namanya begitu melegenda di level klub, timnas Indonesia tak lupa untuk mencicipi kualitas yang dimiliki Andi Ramang. Itu terbukti ketika FIFA mengakui Andi Ramang sebagai legenda yang kehebatannya sangat luar biasa. Di situs resminya, FIFA melahirkan tayangan khusus untuk membahas Ramang. Berisikan tentang perjalanan hingga pengakuan dari banyak orang, FIFA memberi judul Ramang, The Man, The Myth, The Legend. Ada juga kisah yang berjudul Orang Indonesia yang menginspirasi puncak sukses tahun 1950-an. Pada karya tersebut, FIFA memusatkan kegemilangan Ramang ketika memperkuat tim merah putih di Olimpiade Melbourne 1956. Pada Olimpiade Melbourne tahun 1956, pertandingan antara timnas Indonesia melawan Uni Soviet menjadi yang paling melambungkan nama Andi Ramang. Ramang mengacaukan strategi yang telah dibangun Uni Soviet hingga memaksa tim tersebut harus melakukan pertandingan ulang setelah di pertandingan pertama hasil imbang 0-0 menjadi akhir cerita. Setelah di pertandingan pertama, Uni Soviet sangat dibuat kewalahan oleh pergerakan Ramang. Mereka langsung menerapkan strategi khusus untuk melumpuhkan sang pemain di pertandingan kedua. Benar saja, timnas Indonesia dihajar habis dengan skor 4-0, usai Ramang benar-benar dibuat tidak berkutik.
Saat itu perwakilan timnas Garuda mengatakan bahwa kekalahan Indonesia juga terjadi karena banyak pemain yang merasa sangat kelelahan setelah pertandingan kedua digelar hanya 36 jam setelah pertandingan pertama. Namun kembali lagi, meski dihajar habis di pertandingan kedua, performa Ramang di pertandingan pertama melawan Uni Soviet akan selalu dikenang sampai kapanpun. Setelah moncer di gelaran Olimpiade 1956, Andi Ramang sejatinya sangat berpeluang membawa Indonesia lolos ke ajang Piala Dunia 1958. Itu terjadi setelah dia mampu mencetak 2 gol ke gawang Tiongkok dan membuat skor menjadi 4-3 untuk keunggulan Indonesia di babak kualifikasi. Sayangnya, kesempatan itu pupus usai timnas Indonesia menolak bertanding melawan timnas Israel yang tengah terlibat konflik dan dikecam oleh banyak negara. Timnas Garuda memilih mundur karena alasan politik dan mengubur mimpi untuk bisa tampil di ajang Piala Dunia. Namun meski memiliki perjalanan karir yang sangat menakjubkan, Andi Ramang harus menerima nasib tak mengenakan. Itu terjadi setelah pada tahun 1960 dia dituduh terlibat dalam kasus suap dan harus menerima hukuman larangan bermain selama kurang lebih 2 tahun. 2 tahun jelas waktu yang tidak sebentar untuk beristirahat. Benar saja, setelah kembali pada tahun 1962, karir Andi Ramang tidak berjalan mulus. Kemampuannya berlahan menghilang berbarengan dengan usia yang semakin menua. Pada masa-masa sulit yang dialami, Ramang yang tidak mendapat banyak pundi-pundi dari bermain sepak bola, bahkan harus menjalani pekerjaan sebagai kenek truk dan tukang beca untuk menjaga dapur agar tetap mengepul. Setelah memutuskan pensiun pada tahun 1968, Andi Ramang sempat beralih profesi menjadi pelatih sepak bola. Nahas, karir kepelatihannya tidak berjalan mulus usai dia disingkirkan akibat tidak memiliki sertifikat melatih resmi. Setelah benar-benar meninggalkan sepak bola, kehidupan Ramang berubah total. Ia menjalani kehidupan sebagai seorang yang terus menggenggam kekecewaan terhadap bangsa sendiri. Ia merasa tidak dihargai dan mengatakan kalau menjadi pesepak bola tidak lebih baik dari seekor kuda pacuan. Kuda pacuan dipelihara sebelum dan sesudah bertanding, menang atau kalah. Tapi pemain bola hanya dipelihara kalau ada panggilan. Sesudah itu, tak ada apa-apa lagi. Sejak tahun 1981, Andi Ramang kian merana usai dia harus berjuang melawan penyakit paru-paru. 6 tahun berjuang tanpa pengobatan serius akibat terkendala biaya, Andi Ramang menghembuskan nafas terakhirnya pada 26 September 1987. Meski telah berjasa membawa harum nama Indonesia, Andi Ramang mengakhiri hidup di sebuah rumah sederhana yang juga dihuni oleh anak, menantu, dan cucu-cucunya. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.